nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan usia, masih diberikan kesempatan umur, masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kelapangan untuk bisa sama-sama hadir di Masjid Al-Ka'bah untuk mengikuti kajian khusus Selasa malam bersama Al-Ustadz Kiai Haji Amin Muhtar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatu iman sekalian, hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2024. Alhamdulillah, tentunya kita sebagai Muslim yang taat, pada hari ini kita sudah bersama-sama menyelesaikan ibadah saum Tasu'a Asyura. Semoga ibadah saum Tasu'a dan Asyura kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang bisa menolong kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada malam hari ini Al-Ustadz Amin Muhtar akan membahas materi tentang hukum pembagian tauhid yang terdiri daripada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu tema pokok bahasan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, Al-Ustadz bersama tim dari Sigabah telah hadir di hadapan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang di Gading Tutuka 2, tepatnya di pimpinan jamaah Persis Gading Tutuka 2 pada malam hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada hadirin semua yang sudah hadir di tempat ini. Marilah kita sama-sama ikuti kajian pada malam hari ini dengan penuh perhatian, dengan penuh konsentrasi. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua. Selanjutnya kami persilakan kita mulai saja acara pada malam ini. Untuk itu kepada yang terhormat, kepada yang saya hormati Al-Ustadz Amin Muhtar, saya persilakan. Mangga Ustadz diaturan. Alhamdulillah. Oh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam
annahu la ilaha illallah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin al-hadith. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, Uda Deni dan para ketua serta jajaran Tashkil, PC hingga PJ Persis dan otonom di Kecamatan Cangkuang, tak terkecuali para sesepuh, ketua dan jajaran Tashkil, PJ Persis dan otonom di Gading Tutuka II beserta Qayyimul Masjid Al-Kafah yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama thalabul ilmi dan syiar agama di antaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah, karena atas qudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Cangkuang melalui ikhtiar pimpinan jamaah Persis dan otonom Gading Tutuka II edisi istimewa di hari Asyura nan penuh makna. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas doa dan dukungan dari ikhwatu iman pada Dewan Hizbah sejak persiapan dalam masa 2 bulan hingga pelaksanaan sidang di tanggal 2 sampai 3 Juli di pesantren Persis 36 Pleret Purwakarta dapat berjalan dengan lancar dan telah menghasilkan beberapa keputusan penting bukan hanya untuk umat di internal Jam'iyah tetapi juga untuk umat dan bangsa secara keseluruhan. Untuk sementara hasil resminya belum bisa kami publikasikan karena sedang tahap drafting untuk SK resmi. Insya Allah nanti ke depan akan kita kaji beberapa hasil keputusan itu, anggap saja sebagai bedah oleh-oleh sidang Dewan Hizbah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadapan kita ada realitas tantangan dakwah di zaman Kiwari atau zaman kontemporer, yaitu terdapat silang pemahaman di kalangan para pegiat dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kami singkat dengan Aswaja dalam manhaj ilmiah di bidang akidah yang tak jarang memicu sikap saling membid'ahkan, bahkan saling menegasikan kedudukannya dari rumah besar Aswaja. Misalnya, pengikut Aswaja corak Asy'ariyah dibid'ahkan karena dianggap membatasi sifat Allah hanya 20. Seperti sama, basor, kalam, kudroh, irodah. Begitu pula Aswaja corak Wahabiyah dibid'ahkan karena membagi tauhid menjadi 3 atau trilogi: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dilihat dari posisi kita ketika diperhadapkan dengan musuh-musuh Islam, terutama firqah dhallah, maka saling klaim seperti ini tentu tidak menguntungkan dakwah Islam, serta tidak menyehatkan dilihat dari upaya edukasi umat agar istiqomah dalam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Maka penting hal ini dibahas terutama bagi generasi baru, terkhusus di lingkungan Jam'iyah Persis. Saya sering mengatakan, pembahasan ilmiah kalau menjadi konsumsi para ahli ilmu itu jadi vitamin.
Tapi kalau dipertontonkan ke orang awam mencret gitu. Saya ulangi ya. Jadi pembahasan ilmiah jika menjadi konsumsi para ahli itu pasti jadi vitamin. Tapi ketika dipertontonkan di kalangan orang awam, apalagi tidak secara proporsional, mencret gitu. Lain jadi vitamin. Nah, terutama dalam kerangka perkembangan media sosial gitu. Dibanding vitaminnya yang terserap gitu. Terkadang racuna nu kalaka disisipi gitu. Nah, oleh karena itulah maka pembahasan apa dan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi materi penting untuk dikenalkan kembali kepada generasi baru agar tidak latah dalam berucap dan tidak kebablasan dalam bersikap terhadap ikhtilaf seperti ini. Terutama di saat media sosial demikian terbuka untuk dicicipi oleh siapapun. Maka salah satu rujukan yang tak boleh bosan diperkenalkan adalah sikap resmi Jam'iyah Persis soal aswaja. Hasil sidang Dewan Hizbah pada tanggal 27 Muharram tahun 1416 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Juni tahun 1995 di Bandung dengan pemakalah orang tua dan guru kita Kiai Haji Aceng Zakaria yang kemudian telah dibukukan oleh beliau dan diterbitkan bukunya. Itu bersatu dengan buku tentang Be'at. Ditambah yang terakhir, terbitan terakhir 3 bulan sebelum belum wafat, kami banyak nyorog tentang perkembangan ini, termasuk juga di situ tentang khilafah ditambah di buku yang barunya itu, terbitan baru sebelum beliau wafat. Nah, maka kurang lebih melalui sidang para ulamanya yang tergabung dalam Dewan Hizbah di tanggal itu, Dewan Hizbah sepakat menetapkan dan menyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang atau kelompok orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah serta menjauhkan diri dari syirik dan bid'ah. Maka dari keputusan ini Bapak Ibu, kita mendapatkan pelajaran penting khususnya bagi orang Persis. Tidak terlalu penting klaim mau Asy'ariyah, mau Wahabiyah, yang penting hujah. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau bahasa kami la syarqiyah wala gorbiyah lakin persisiyah. Eta mah Persis disebut siga Wahabi, Persis mau disebut Asy'ariyah dalam urusan akidah nggak jadi seorang, karena yang paling penting hujah. Maka begitu juga ketika membahas tentang trilogi tauhid. Begitu juga ketika membahas sifat 20, kita enggak terlalu penting ngobrolkeun ieu teh Asy'ariyah. Apakah ieu teh Wahabiyah enggak penting, yang penting aya dalilna teh aya gitu. Itu yang harus ditekankan. Sebab mohon maaf, hari ini dalam konteks ketika panggung banyak dikuasai oleh orang awam, justru sentimen firqah ini menjadi utama tanpa lagi memperhatikan dalil gitu. Jadi madhabnya yang jadi acuan, bukan dalilnya. Nah, inilah yang perlu saya tegaskan sebagai dasar pembahasan tema yang akan kita bedah. Maka dalam kerangka pemahaman aswaja itulah, hemat kami, hukum pembagian tauhid lebih tepat untuk dianalisa
sehingga meminimalisir sentimen madhab, meminimalisir sentimen firqah. Karena kembali yang penting bagi kita aswaja itu adalah sifat, bukan sekedar ismun, bukan sekedar nama. Sifat lebih penting. Maka dalam pembahasan masalah yang demikian, sifat itulah yang harus menjadi acuan, yaitu sifat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalilna nu eta pokok. Terserah mau siapa nanti yang melakukan pembagian itu. Nah, dari hasil analisa sejak zaman Ahasan, kebetulan tidak saya bawa semua bukunya yang digunakan di Persis terutama. Ada yang PR dan ada. Pokoknya mah di cangkuang buku-buku tauhid karya ulama Persis kudu aya. Lamun henteu diragukan tauhidna. Pertama buku tauhid Ahasan. Oke. Yang terbaru, anggap saja terbaru tuh generasi Ustaz Aceng 3 jilid. Ustaz Aceng itu telah menyusun kitab ilmu tauhid. Oke, 3 jilid. Yang kami adopsi di ikhtisor, diringkas menjadi buku-buku tauhid di berbagai lembaga di luar Persis ketika mereka minta rujukan. Saya di beberapa Jawa Timur sekolah, terutama model SDIT gitu Pak, SMP IT, begitu mereka butuh buku rujukan, saya adopsi, saya ambil ringkasan dari buku-buku Persis tentang buku tauhid. Jadi sekali lagi, dalam kerangka ini, corak pemikiran paling tidak sejak zaman Tuan Hasan sampai Persis generasi sekarang, Persis istiqomah, konsisten dalam urusan tauhid, tak terkecuali menyikapi tentang pembagian tauhid. Maka saya ambil beberapa pokok pikiran. Tidak semua secara detail, kan tugas Aden dan kawan-kawan ngahatamkeun buku 3 jilid ilmu tauhid minimal Ustaz Aceng. Oke. Lamun moal ngabahas Ustaz Aceng, tamatkeun buku tauhid Ahasan. Kejeun ringkasan. Pokona lamun can setor bulan hareup moal ka dieu deui. Lantaran boga PR. Nah, ringkasannya begini. Kalau mau pakai bahasa Arabnya gitu. Fala iskala fi jawazit taqsimit tauhid ila aksamin muhaddadatin. Tidak ada masalah tentang kebolehan membagi tauhid menjadi bagian tertentu. Sebab pembagian tauhid secara metode ilmiah bukanlah barang baru. Jika mau dirunut ke belakang, boleh jadi sebelum generasi Imam At-Tabari, bukan zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah maka dienakan. Maka pembagian tauhid itu sudah ada. Hanya dulu sebelum zaman Ibnu Jarir At-Tabari itu, populernya tauhid itu dibagi dua gitu. Baru di zaman Imam At-Tabari dibagi 3 dan dikukuhkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim dalam karya mereka, sehingga seakan-akan nu ngabagina teh Ibnu Taimiyah, padahal bukan. Dan pembagian ini sudah ada sebelum masa Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi sebelum tahun 400 Hijriah itu sudah terjadi. Ngancan populer 3 gitu, populernya 2. Tapi secara substansi teu beda jeung nu 3 gitu. Nanti saya terangkan. Dari mana para ulama membagi taya perlu di ilmu nate, Pak? Ya, saya nggak akan nanya ke bapak ke ibu paling tahu.
Pernahkah ibu membaca hadis bahwa rukun sholat teh A, B, C, D ayat teh bu? Halo? Percaya ke ibu muda daripada ke bapak ada hafal hadis atau orang cangkuang muda? Saya ulangi, pernahkah bapak ibu menemukan hadis nu langsung cek bahasa orang cangkuang mah aya rengkol ada bahwa yang namanya rukun sholat teh 1, 2, 3 aya hadisna aya teh? Nggak ada. Pokoknya mah lamun aya orang cangkuang yang bisa menemukan ada rukun sholat teh 1, 2, 3, 4 hadisna bakal diberi hadiah kompo 8 pantau. Moal aya. Tapi kenapa tidak dianggap bid'ah? Pembagian seperti itu. Itulah contoh. Maka metode yang demikian disebutna tatabu wal istiqro. Naon teu aya nu langsung nyebut mah tauhid teh 3, tauhid teh 2 ngan lamun dibaca Quran Sunnah secara telik maka kesimpulan teh moal teu kitu gitu. Itulah yang namanya istinbat, manhaj ilmiah namanya tatabu wal istiqro. Jadi zaman dulu ada 2, kemudian 3, dua-duanya sama. Tidak langsung disebut dalam Quran Sunnah 1, 2, 3, tetapi semua petunjuk Quran Sunnah yang ada menunjukkan akan seperti ini. Hanya dulu menekankannya kepada 2 pembagiannya. Di zaman Imam At-Tabari dan seterusnya yang dikukuhkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim cenderungnya kepada 3. Jadi tidak ada yang baru pada dasarnya. Itu yang pertama yang harus saya tegaskan supaya umat paham bahwa pembagian ini bukan baru-baru ini gitu. Tapi sudah terjadi. Yang membedakan jumlahnya. Kemudian yang kedua, apabila landasan berpikir dan fakta sejarah demikian sudah jelas, maka sebagian ulama membagi tauhid menjadi 3 bagian rububiyah. Tajar takirang tah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ada pula yang membaginya menjadi 2 bagian, yaitu tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid uluhiyah. Maka yang membagi 2 berarti rububiyah dan asma wa sifat itu masuk pada bagian tauhid ma'rifah wal isbat. Jadi 2 itu 3, 3 itu 2. Secara pembagian beda, secara makna sudah tercover, tercakup. Sudah ya? Yang ketiga, apakah benar bahwa pembagian tauhid menjadi 3 perkara bid'ah karena baru diawali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Maka jawabannya tidak benar. Sebab pembagian tauhid menjadi 3 telah diisyaratkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Mandah. Peran dan fungsi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim hanyalah mengukuhkan, bukan menggagas. Sebagaimana dikukuhkan pula oleh Imam Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qomus, itu 36 jilidah. Saya masih ingat dulu waktu ada Ustaz Latif Muhtar, Ustaz Abdul Latif Muhtar, ketika kami kelas 2 Mu'alimin Pajagalan,
kami mau debat dengan aliran Islam Beat di Jakarta. Ingat waktu itu kita belum banyak kitab waktu itu. Nah, kitab ini memiliki kenangan yang kuat bagi kami untuk rujukan debat di Jakarta. Itu pinjam di Pondok Pesantren Tinggi Can Staipi ka pungkurna PPT kene. Anu ciganitrina masih sakit letakna teh kitu. Anu masih kene jeung bari ngobor da beres diskusi teh di lengkong jeung Ustaz Jaya teh ngobor gitu. Jadi beres diskusi di lengkong pentingna teh ngobor. Disinilah keteladanan orang tua kita Ustaz Abdul Latif Muhtar, karena izin harus dari beliau. Namun belum ada di Gumuruh waktu itu, belum ada, kami belum punya. PPT baru punya gitu. Makanya kami pinjam waktu itu dibawa ke Jakarta gitu. Itu 36 jilid Imam Az-Zabidi ini. Begitu juga Syekh Asy-Syinkiti. Nah, kalau ini mengenalnya di Gumuruh, Aba Usman, kitab tafsir karya beliau namanya Adwaul Bayan. Nah, dari pemaparan para ulama baik sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau para ulama setelahnya, terkhusus tadi Syekh Imam Asy-Syinkiti, bahwa generasi salaf telah memulai berkenaan dengan pembagian tauhid. Tiada lain sekali lagi, metodenya disebut istiqra. Jadi telet-telet, tapi lamun di paluruh naon paluruh teh sorry jay. Itu bahasa Perancis, paluruh tidak naon. Jadi kalau kita dilacak secara teliti, secara cermat petunjuk Quran Sunnah, mata gitu. Satuju ayat pembagian mual bisa menafikan adanya jenis tauhid di Quran gitu. Gitulah kira langkung bahasa sederhananya. Sebagai contoh, ini sebagai contoh. Sebagai contoh, dalil pembagian tauhid menurut Syekhul Islam dan ulama lainnya dengan metode istiqra gitu, yang kemudian dipertegas oleh Imam Asy-Syinkiti dalam kitab Adwaul Bayan. Kurang lebih beliau menyatakan begini: wa qaddalla istiqra'ul Qur'anil azim ala anna tauhidallah yanqasimu ila salasati aksamin. Lamun ku urang Quran teh dibaca secara cermat, secara teliti, ditelusuri, maka pasti Al-Quran menunjukkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, tauhiduhu fi rububiyatihi. Pertama, tauhid pada rububiyah Allah. Wahadan nau'u minat tauhid jubilat alaihi fitratul uqola. Tauhid rububiyah mah teu kudu make nabi gitu. Saya ulangi. Tauhid rububiyah tidak perlu pakai nabi. Sebab setiap orang yang berakal pasti berkecenderungan dalam urusan Allah Rabbul Alamin. Jadi jubilat alaihi fitratul uqola. Tauhid rububiyah mah merupakan fitrah orang yang berakal, yang telah terbentuk sejak awal penciptaan. Berdasarkan tauhid ini teu aya sebenarnya ateis. Gitu, Pak. Jadi ateis teh eueuh sebenarnya mah. Karena akal mereka pasti akan mengakui adanya Tuhan Rabbul Alamin. Dalam aspek tauhid rububiyah teu kudu aya nabi gitu. Karena akal manusia saja pasti dia akan menerima pengakuan adanya sang pencipta. Minimal dirina terjadi tina batu kan. Jelema teh jual biji siga onta Nabi Soleh bante. Nah, maka tauhid rububiyah ditetapkan ayat tauhid rububiyah teh gitu, Pak.
Di mana dalilna? Tina Quran. Ulama hanya membuat istilah rububiyah gitu. Tapi hakikat tauhid rububiyahnya telah ada. Misalkan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf di ayat 87. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Dan jika aku bertanya, jika kamu pun tak jai dua catatan tak. Dan jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakannya, niscaya dia akan menjawab bahwa Allah. Tuh Pak, itulah namanya tauhid rububiyah. Bisi bapak keberatan tauhid rububiyah, sok ganti ngaranna. Nu pasti mah Rabbul Alamin itu ada. Itulah yang dimaksud istiqra gitu. Abdi mah cenah alim rububiyah sok neangan lebih halus. Aya eueuh. Kira-kira lebih goreng menges pakeun maya gitu. Cek Ustaz Aceng teh mah gitu. Ustaz cek di mana istilah rububiyah teh? Nya teh ulama, ari ulama mah cermat ngabandungan Quran Sunnah. Kira-kira orang tadi tidak menerima, jieun lebih halus. Nganyeuna teh kudu make dalil. Gitu. Jadi tidak setuju juga nggak bisa membantah adanya tauhid rububiyah. Itu contoh. Nah ayatnya nanti banyak gitu kan. Kurang lebih ada 50 lah. Ya budak morawungko ya. PR. Hafalkeun dina Quran itulah tahfidz tematik namina. Jadi simkuring hoyong menciptakan da engke disanggarkan ngadamel SD. SD teh kan mana Paris masukkan program kurikulum tahfidz teh bukan tahfidz tartib mushaf, tapi tahfidznya tematik maudhu'i. Jadi budak teh apal ayat-ayat tentang tauhid rububiyah mana wae, ayat-ayat tentang hukum mana wae, itu lebih plus bagi saya. Jadi budak sejak dini sudah ditanamkan hafid ayat-ayat tentang tauhid rububiyah. Itu namanya tahfidz maudhu'i dah. Itu usulan saya kepada beberapa lembaga dimasukkan seperti itu. Tahfidznya bukan hanya mushaf tapi juga maudhu'i. Jadi dari 50 ayat kurang lebih dalil, sekali lagi setuju atau tidak setuju bahwa tauhid rububiyah itu Quran gitu. Hakikatnya bukan ulama yang buat. 50 ayat sebagai contoh surat Az-Zukhruf ayat 87. Kemudian surat Yunus ayat 31. Itu dalil-dalil tauhid rububiyah. Asy-Syu'ara ayat 26. Al-Isra ayat 102 dan An-Naml ayat 14. Jadi Az-Zukhruf ayat 87, surat Yunus ayat 31, surat Asy-Syu'ara ayat 26, surat Al-Isra ayat 102 dan surat An-Naml ayat 14. Jadi sekali lagi ayat-ayat ini menunjukkan adanya tauhid rububiyah. Setuju oge gitu. Aya nggak bisa dibantah. Tauhid rububiyah itu. Apa kuncinya untuk bertauhid rububiyah gitu? Wahadan nau minat tauhid la yanfa'u illa bi ikhlasil ibadah lillah. Dan tauhid rububiyah ini tidak akan bermanfaat kecuali dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah. Cek bahasa ayeuna mah selingkuh gitu. Nggak bisa tauhid rububiyah lamun ngadua gitu. Kedah monoteism gitu. Kedah hiji ngabdina ka pangeran gitu. Jadi awak yang hareup ka pangeran tapi hate ka pangeran pang bisa gitu. Itu syarat tauhid rububiyah.
Jadi harus diikhlasil ibadah lillah, bahwa dia ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata. Maka oleh Allah disindir perilaku yang tauhid rububiyahnya terganggu. Sebagian besar dari mereka tidak beriman, daek imana ka Allah teh gitu. Kalau menyertakan Tuhan-Tuhan mereka. Sudah? Sekali lagi, ini hanya beberapa contoh ayat. Ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid rububiyah katsiratun jiddan, teramat banyak. Kedua, tauhiduhu jalla wa ala fi ibadatihi. Tauhid yang kedua yang kita sebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid dalam beribadah kepadanya. Wa dhabitu hadanau minat tauhid wa huwa tahqiqu makna la ilaha illallah. Maka kriteria tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah, hakikatnya mengukuhkan makna tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalimat la ilaha illallah ini terbentuk dari dua komponen. Satu komponen yang disebut negasi, meniadakan yang lain, namina manfi. Yang kedua afirmasi, mengukuhkan atanapi isbat illallah gitu. La ilaha illallah. Saya masih ingat ini di kelas, dan memang dalam beberapa kajian Abah Usman yang menguatkan seperti ini. Kiapa contoh ya, contoh. Ketika firman Allah dalam surat Al-Fatihah, pantekieu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi dibalik posisinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teh la ilaha illallah teh. Kalau begini mah Pak, na'budu iyyaka. Bapak Ibu berjalan di satu tempat, aya tatangkalan, terus nyebutkeun punten teu musrik. Sekali deui kenapa? Jadi kalau Bapak pernyataannya hendak budu iyaka, begitu Bapak berjalan pada satu tempat terus aya tatangkalan jawab punten begitu, enggak musrik karena pernyataannya hendak budu iyaka. Tapi semua ditiadakan karena kita menyatakan iya karena budu. Itulah la ilaha illallah. Berarti selain Allah mah sadayana oge makhluk. Makanya apa tafsir la ilaha? Lama Buddha ilallah, tidak ada yang berhak disembah gitu, kecuali Allah. Makanya KBG selain Allah maleuti. Ku urang dianggap boga kekuatan. Ngaliwat kata tangkalan, gak nyebut punten. Musyrik teh? Henteu, selama sadar eta teh tatangkalan, kan kudu ka rumah sakit. Nya kenapa mun aya batu juga punten gitu. Urang teh sadar yen eta teh batu da damal musyrik da, kan ka rumah sakit begitu. Justru maneh teh sadar dipuntenan teh lain karena batuna. Dipuntenan teh lain karena tangkalna, aya keyakinan kekuatan di balik batu itu. Itulah yang bertentangan dengan na'budu. Iya kan na'budu. La ilaha illallah. Inilah yang penting uluhiyah ini, makanya harus diutus Rasul. Jadi untuk rububiyah mada teu kudu aya ustad. Sebab akal dirinya pasti akan mengakui ada sang pencipta. Tapi untuk nyembahangan ka pangeran teu bisa, da kudu aya rasul. Makanya
Yang disebut orang jahiliyah tong dianggap teu bertauhid. Orang jahiliyah teh bertauhid ngan teu balik tauhidna karena mengakui rububiyah, ari ibadah alim ka pangeran atau menduakan Tuhan dengan Lata Uzza gitu dah. Nah, jadi punten pisan. Makna la ilaha illallah inilah yang terkadang mangga dibaca keselamatan bade neraka surga ujung-ujungna kanu ieu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahwal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Berarti kan bukan sekedar pelafalan, tapi maksudnya tertanam tauhid uluhiyahnya gitu. Mun bahasa udah mah teu ham-ham teu mamang teu regro gitu. Manteng gitu. La ilaha illallah itu. Makanya inilah yang paling banyak dibahas. Nanti Ustaz Aceng juga kalau tidak salah dalam satu buku entah jilid keberapa kan dicek pembahasan itu, termasuk dalam buku tentang BA. Beliau membuat kunci yang demikian penting untuk kembali kita segarkan ingatan kita ini. Nah, karena di situ ada negasi, menafikan, meniadakan, dan ada isbat atau afirmasi. Contoh, apa yang dimaksud dengan nafi dalam kalimat itu? Ketika menyatakan la ilaha, berarti menghilangkan segala jenis Tuhan selain Allah. Terserah siapapun mereka. Dari segala jenis ibadah, apapun bentuknya. Jadi eksistensinya ditiadakan, kaifiat pengabdiannya pun model dan bentuk nawe gitu kan. Jadi entong kieu urang teh ongkoh ngaku Tuhan sebagai pangeran, tapi model ibadah kanu lain masih digugu. Naon da? Malam Jumat nyeun sasajen gitu. Tong dianggap perkara pikih dan kitu mah da. Lah cenah masalah hilafiah bukan, itu urusan tauhid. Karena dia membuat model ibadah. Itu ka Allah manteng geura. Ari model ibadahna kan lain. Malam Jumat ngadamal sasajen. Karena apa coba? Halo? Karena ada keyakinan. Itu bukan masalah fikih. Urang masalah nempatkeun lalu kitu mah cenah hilafiah bukan, nah itu mah akidah. Ini penting sekali lagi. Hal-hal yang demikian. Jadi pernyataan la ilaha berarti menghilangkan jenis Tuhan apapun. Model pengabdian bagaimanapun. Berarti betul-betul tiada gitu. Sementara ungkapan illallah yang disebut isbat berarti mengesahkan Allah Azza wa Jalla semata untuk segala jenis ibadah dengan keikhlasan. Nah, yang paling berat yang telah kita bahas untuk menjadi ibadah makbulah itu mutabaah ka Rasul. Ada orang yang siap tadi la ilaha illallahnya wa anna Muhammadar Rasulullah nanti siap. Lahirlah nanti berbagai firqah dhallah. Di mana? Di akidah, bukan di fikih. Ayahnya Mu'tazilah, ayahnya Jahmiyah. Kenapa? Karena memahamkan tauhidnya ingin ku akal, bukan ku nabi gitu. Ala wajhi alladhi syara'ahu ala alsinati rasulihi alaihi salam. Jadi atas cara beragama yang telah disyariatkan oleh Allah melalui lisan para rasulnya. Jika dibanding 1/3 isi Quran itu tauhid, 2/3 lain tentang hukum, 2/3 lain tentang kisah,
Maka porsi tauhid di Quran, maka yang paling banyak membicarakan tauhid uluhiyah. Maka tauhid rububiyah lebih sedikit daripada uluhiyah. Tauhid asma wa sifat juga lebih sedikit dibandingkan dengan tauhid uluhiyah. Mengapa? Karena pertarungan umat dengan Rasul di tauhid ini. Jadi mual aya, Pak. Para nabi nu diutus pasti kedah memproklamirkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Pasti akan terjadi pertentangan. Halo. Jadi ngajarkan teh rububiyah mah belum tentu ada pertentangan, ada garampil dah. Dibere seetik mikir ari irung maneh ukuran sabaraha? XL. Emang irung nang yen maneh ku sakitu oge tauhid rububiyah mah bisa dah. Contoh. Apapun warna yang masuk, bagaimanapun tadi bentuk nu asup, keluar mah si koneng pandai berenang. Halo? Nu hebat mah genyer. Si dia kembali. Ku sakitu ge tauhid rububiyah bisa. Tapi tadi hanya Allah nu kudu ibadah. Tuturkeun Rasul tak eta mah centang teu bisa kabeh narima. Makanya sering terjadi pertentangan antara para nabi dengan umatnya tauhid uluhiyah. Gitulah itu teh. Makanya di ayat diperbanyak jumlah ayat-ayat tentang tauhid uluhiyah. Apalagi Bapak Ibu dalam kajian pesantren Ibnu Hajar, tafsir Al-Qur'an tartib nuzul dah. Sesuai urutan turun, 86 surat turun di Mekah. Semakin tadi Nabi dakwah semakin kuat, semakin keras gencetan, ayat Quran semakin banyak turun. 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau sebelum hijrah mah ayat Quran teh jarakna teh jarang gitu. Tapi 3 tahun sebelum hijrah, ketika tadi desakan, himpitan dalam dakwah semakin kuat, Quran aja semakin banyak turun. Kebanyakan membicarakan tauhid uluhiyah dan juga kisah bagaimana setiap nabi dan rasul saat memproklamirkan hal yang sama dapat pertentangan yang sama. Dan gitu kalau sisi perbandingan konten antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, di Quran paling banyak tauhid uluhiyah. Karena kunci pertarungan itu ada di sini. Namun berat dah. Engkena di nabab aksima disebut nate amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mah biasa punten, Mbak. Orang amar ma'ruf nahi munkar ari tauhidna teu bener mah bisa. Karena amar ma'ruf nahi munkar mah itu mah wujud aksi tina tauhid gitu. Yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sudah? Dah. Nah, di antara contoh dari sekian banyak tauhid uluhiyah, terlepas Bapak Ibu setuju atau tidak dengan namanya, teu satuju nyeun deui nu leuwih alus. Itu ngaranna. Yaitu surat Muhammad ayat 9 dan surat An-Nahl ayat 36. Sebagai contoh ya, fa'lam hei Muhammad gitu. Ketahuilah, domir anta teh ka Nabi Muhammad. Ketahuilah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wastaghfir lidzambika, dan mohon ampun atas dosa-dosamu. Sementara dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghuta. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Tinggali Bapak Ibu. Ketika ngobrolkeun rububiyah mah tidak harus menyebut menyabit-nyabit diturunkan rasul.
Tapi semua ayat yang menerangkan tauhid uluhiyah mah pasti selalu dengan penjelasan kami mengutus Rasul gitu. Itulah sebagai dalil bahwa tauhid uluhiyah mah teu bisa ku akal, kudu ku nabi, kudu ku rasul eta mah kitu. Maka diutuslah utusan Allah untuk memproklamirkan nyembah mah ka Allah wungkul gitu. Sudah. Nah nanti banyak gitu kan, Al-Anbiya 25, Az-Zuhruf 45, kemudian Al-Anbiya nanti 108, itu diantara contohnya. Tapi sekali lagi, umumnya membicarakan tauhid uluhiyah selalu disertai keterangan diturunkannya Nabi dan Rasul. Sementara ketika menerangkan tauhid rububiyah relatif tidak menyabit-nyabit, menyebut-nyebut dengan diturunkan Rasul. Sebab akal manusia pada dasarnya secara fitrahnya pasti akan menerima bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Maka kesimpulan, berdasarkan petunjuk firman Allah dalam berbagai ayat itu, maka dapat dinyatakan Allah telah memerintahkan para nabi untuk mengatakan apa yang diwahyukan kepadanya hanya sebatas tauhid jenis ini, yaitu tauhid uluhiyah. Karena kalimat tidak ada Tuhan selain Allah meliputi semua ajaran dalam kitab-kitab samawi dari zaman awal sampai sekarang sama. Tauhid uluhiyah tidak berbeda. Karena kalimat itu sejatinya menuntut ketaatan kepada Allah dengan menyembah Allah semata-mata. Maka demikian itu mencakup semua akidah, perintah dan larangan serta pahala dan hukuman yang pasti ada konsekuensi saat dia menolak atau enggan untuk mengikuti. Dan ayat-ayat tentang tauhid jenis ini teramat banyak. Yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat. Sekali lagi, Bapak Ibu boleh tidak setuju terhadap istilah lamun ayat dalamnya alus gitu. Tapi substansi dari tauhid ini yaitu wahadan nau'u minat tauhid yan bani ala aslain. Itu substansi nama. Tauhid asma wa sifat dibangun atas dasar dua prinsip. Apa? Yaitu tanzihullah jalla wa ala an musyabahatil makhluk bisifatihim. Prinsip yang pertama nahabat ayat tauhid asma wa sifat yaitu mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Itu tujuannya tanzih. Mensucikan Allah dari kesamaan, dari keserupaan dengan makhluknya. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Demikian surat Asy-Syura ayat 11. Pondasi yang kedua, tauhid asma wa sifat tiada lain unsurnya itu mengimani apa yang disifatkan oleh Allah tentang dirinya dan disifatkan oleh Rasul tentang sifat Allah dengan cara yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya. Maka nanti kita bahas tentang takwil. Dewan Hizbah nanti sudah bersidang. Ada takwil yang sahih, ada takwil yang batil gitu. Contoh, di dalam Quran dinyatakan fa'aina tuwallu wujuhakum fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah.
Apa wajah Allah di situ? Asal wajah ya wajah Allah. Bagaimana wajahnya? Ulah ditanya ke. Tapi ternyata kata Ibnu Abbas, maksud wajhullah di situ mah kiblat. Berarti Ibnu Abbas mentakwil arti wajhul. Itulah contoh asma wa sifat. Kalau ada dalil boleh ditakwil gitu. Allah berbetis. Apakah betis Allah kanan kiri? Teu aya dalil tong ditanyakeun gitu kan. Lamun ayeuna Allah teh kiri wungkul naon keberatanana? Atuh cenah Allah teh balik leumpangna eta mah jelema gitu. Allah mendengar gaduh ceuli atuh kitu teh Pak. Itulah asma wa sifat. Jadi dalam rangka apa? Satu, ngabersihkeun Allah tina sifat-sifat makhluk. Nu kadua, mengukuhkan bahwa Allah punya sifat. Iman. Cek Imam Malik teh mah ketika ditanya Ar-Rahman alal arsy istawa. Istawa maklumun, secara bahasa Arab ari istiwa mah kabeh ge tahu. Tapi ketika ditanya kaifa, bagaimana istiwa Allah, maka itu majhulun, tidak diketahui. Nanyakeun tentang itu bid'atun. Salah nanya, tong dijawab dah salah nu nanya itu gitu itu teh Pak. Itu contoh asma wa sifat itu. Maka dalam kerangka inilah Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Disertai dengan menutup keinginan yang sangat tentang pasti jalmi ayat kahayang. Hayang nanyakeun seseleket bahasa eta mah da. Seseleket sok ceceremed hayang we tuluy nanyakeun teh. Aya nanyakeun rek iman rek naon gitu. Kalakah loba nanyakeun teh si urang mah ngahindar tina hukum. Maka nanya lantaran rek ngahindar. Bisi ku Allah ditutup urusan nu kieu teh. Allah maha mendengar sudah. Allah sudah gitu. Jangan nanyakeun kaifiyah. Itulah diantara pentingnya asma wa sifat. Sekali lagi, setuju atau tidak setuju, dibagi tiga, Quran tidak bisa menafikan adanya pembagian. Istilah dibuat oleh para ulama. Sekiranya tadi tesatuju, ganti weh ari boga nu leuwih alus mah gitu. Kira-kira eueuh mah pake we nu aya. Nah itulah Bapak Ibu kurang lebih jawaban terhadap tema yang diajukan terkhusus bagi jamaah yang mengusulkan, dan memang terima kasih saya ucapkan karena masalah ini harus kembali ditegaskan terutama bagi generasi baru dengan mahabuna tadi berseliweran yang tak karu-karuan di media sosial. Paling tidak inilah yang penting saya sampaikan, betapa orang tua kita memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dalam masalah ini dan telah dipergunakan di lingkungan Jamiah Persatuan Islam sejak tadi periode Ahasan dan generasi yang kita sebut generasi terakhir setelah Ahasan ya, melalui para guru kita dengan menerbitkan buku tauhid. Di antaranya buku ini. Itu 3 jilid sekali lagi karya Ustadz Aceng Zakaria. Kalau tidak salah juga sudah diterjemahkan. Ini kan Arab gundul ya. Kitab-kitab pesantren sudah diterjemahkan kalau tidak salah. Mudah-mudahan jadi 3 jilid juga. Yang kedua, di berbagai kajian persis hari ini sudah kemudian tadi populer kajian Fathul Majid. Itu maka Fathul Majid kenapa diijazahan ku guru urang? Karena kita terlepas Wahabi atau Asy'ariyahnya, karena jelas berdasarkan dalil. Dalil itulah yang menjadi pegangan. Kenapa Fathul Majid kita anggap semacam kitab wajib persis sama siga Bulughul Maram dina fikih gitu. Maka kira-kira aya orang persis nu can ngaji kitab tauhid mah rada kaganggu tauhid. Saya kira demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan dulu ke penata acara. Izin dulu ke toilet. Silahkan untuk ditampung. Sekiranya ada pertanyaan, walaupun saya berhusnudon, orang cangkuang matas palinter, sekiranya ada pun nanti moderatornya akan jawab. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Mangga Kang di atas Kang. Ditampung lah. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan pencerahan sesuai dengan tema yang disampaikan tadi tentang aswaja dan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tadi sudah dijelaskan begitu jelas, gamblang ya oleh Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz pada kajian pada malam hari ini bisa menjadi ilmu, bisa memberikan pencerahan untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang pengetahuan keislaman kita. Jazakallahu khairan katsira untuk Al-Ustaz, hatur nuhun atas kajiannya. Hadirin ikhwatul iman sekalian, dalam kesempatan ini barangkali dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz mengenai materi yang sudah dibahas, barangkali ada di antara para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pelajar, barangkali ada yang belum jelas gitu ya, barangkali ada yang terlewat gitu ya. Saya selaku pembawa acara akan memberikan kesempatan kepada ikhwan sekalian untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan ya atas apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Saya beri kesempatan 1 termin saja, 3 pertanyaan ya. Saya persilakan dari ibu, bapak, para pemuda atau pelajar. Silakan dari bapak dulu, yang depan dulu ya. Silakan Pak. Mari kita sama-sama cermati dan perhatikan pertanyaan yang akan disampaikan oleh penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustaz tentang adanya orang yang mengatakan tauhid mulkiyah? Ini mungkin mohon penjelasannya. Tauhid uluhiyah ya. Ya. Mulkiyah. Silakan dari belakang. Belakang dulu, Pak. Tauhid mulkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya mungkin tadi mengenai apa yang sudah dijelaskan, namun agak sedikit melenceng dari konteks tadi yang sudah dijelaskan, tapi tidak terlalu begitu jauh. Yang menjadi pertanyaan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ibadah syarat itu harus mutabaah gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu mengenai sholat malam. Mengenai sholat malam, saya pernah menemukan salah satu hadis yaitu dari redaksi Imam Abu Dawud bahwasanya ketika Rasulullah itu dalam hadisnya idza kana maridho au kasila sholli qaidan. Jadi ketika Rasulullah sakit dan Rasulullah malas gitu, maka di situ sholat malam boleh duduk sholli qaidan. Nah, yang menjadi kontradiksi itu bagi saya itu yang seharusnya ibadah itu semangat gitu. Namun di suatu sisi juga Rasulullah mengatakan ketika memang ibadah itu malas boleh sambil duduk gitu. Karena kan ada satu ketika salah seorang sahabat
membentangkan tali pada sholat. Nah, lalu untuk apa kata Rasul tersebut? Untuk apa tali itu dibentangkan? Yaitu untuk menyandar. Nah, kata Rasul, putuskanlah tali itu, karena sesungguhnya sholat itu atau beribadah mesti bersemangat. Tapi di redaksi ini saya menemukan bahwa ketika memang kita dalam kondisi malas gitu, kondisi malas dalam sholat malam khususnya boleh duduk gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, memang boleh atau bagaimana gitu, memang atau kriteria malas yang disebutkan Rasul itu bagaimana? Ya, cukup mungkin, terima kasih. Dibolehkan. Ya, silakan. Yang ketiga. Yang ketiga dari pelajar, silakan. Dari pelajar Sais ya. Pelajar putri ya. Pertanyaannya, apabila ibadah tidak diterima tanpa tauhid, lantas apa sebenarnya hakikat dan cakupan dari tauhid tersebut? Jazakallahu khair. Udah tiga pertanyaan udah tersampaikan oleh para hadirin sekalian. Mari kita tunggu jawabannya ya. Pertanyaan yang pertama tadi, di selain tiga tauhid yang disampaikan oleh Ustadz, ini ada tauhid mulkiyah ya, yang disampaikan oleh pertanyaan pertama. Apa maksud dan makna dari tauhid mulkiyah, Ustadz? Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sholat malam. Ini ada udur seseorang ya, apakah itu malas atau gimana gitu ya. Nah itu kira-kira menyesuaikan dengan kondisi seperti itu diperbolehkan tidak gitu ya. Itu pertanyaannya. Yang ketiga, dari seorang pelajar ya, masalah tauhid ini, apabila dimasukkan dengan tauhid, hakikat dan cakupan daripada tauhid itu sendiri apa katanya? Itu bagaimana Ustaz? Saya persilakan untuk jawab Ustaz. Ya, diulang satu-satu. Pertanyaan yang pertama. Yang pertama tauhid mulkiyah. Ya. Maknanya apa maksudnya? Ya. Jadi tauhid mulkiyah, istilah lainnya hakimiyah. Itu bukan tauhid yang berdiri sendiri menjadi 4. Tetapi tauhid mulkiyah atau hakimiyah itu pada dasarnya termasuk bagian dari uluhiyah. Contoh, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kita bertauhid kepada Allah sebagai ilah berarti mengimani semua keputusan hukumnya gitu. Itulah yang dimaksud dengan mulkiyah atau hakimiyah, bahwa Allah lah yang berhak menetapkan hukum. Allah lah yang berkuasa terhadap perundang-undangan. Jadi sekali lagi, tidak menjadi bagian yang terpisah. Hakikatnya mulkiyah, istilah lainnya hakimiyah, itu termasuk bagian dari tauhid uluhiyah. Begitu. Pertanyaan ke-200. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan sholat malam sehubungan dengan ada udur gitu ya. Ya. Sementara kan di satu sisi harus dilaksanakan dengan penuh semangat.
Tapi ini dilaksanakan dengan Itu yang unik bahasa malas kan. Coba ada teks Arabnya, coba bisi bahasa Indonesia na ya begitu malas teh. Ada dapat tidak? Coba ada tidak teksnya? Dari bahasa apa coba malas itu bisi mah Nabi malas gitu kan. Nah, kapan teu make dalil ge urang yang geus malas. Komo aya dalil mah jadi aya alasan ke naon uswah hasanah. Gitu. Dah. Coba dicek ada enggak dalilnya? Teks Arabnya, A. Ya. Alon-alon bacanya. Ya. An Yazid bin Umair qala sami'tu Abdullah bin Abi Qais yaqul qala Aisyah la tada qiyamul lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu wa kana idza marido au kasila. Kok marido sudah marido. Wa kana idza marido au kasila. Maridon gitu macamnya atau marido? Marido. Ya, Bila marido atau ao di situ ao kasila. Ao kasila. Terus Au kasila salat qaidan sholat qaidan. qaidan. Hadisnya yang riwayat Abu Daud. Abu Dawud. Ya bisa jadi fitnah masalah nanti gitu itu. Mentak perlu nanti. Biasa di buku Fadilah dan Kriteria Salat Malam Ustaz Ahmad Najib. Ya, lain maksud anak joli cokot etana hadis nanti gitu perhatian budak ngora mah gitu jual kanu kasilana mah gitu gitu. Eta beda ieuna beda perhatian. Lihat tuh. Jadi terlepas dari sholat malam. Oke, bahwa sholat tatawu itu boleh dilakukan sambil duduk. Bukan karena udur. Maka sholat tatawu, sholat sunat itu boleh dilakukan dengan cara duduk. Tapi pahalanya setengah daripada orang yang berdiri. Gitu ketentuan umum. Itu kaidahnya begitu. Paham ya? Jadi sekali lagi, sholat tatawu boleh dilakukan sambil duduk. Ada atau tidak ada udur. Itu ketentuannya. Tapi padilahnya, pahalanya setengah daripada orang yang berdiri. Jadi andai kata ada kasus Nabi itu sholat malam duduk, nggak ada soal. Karena memang Nabi sendiri yang telah menetapkan aturan bagi sholat yang tatawu. Itu sekali lagi catatan umum, terlepas ada hadis itu atau tidak, begitulah ketentuan syariat sholat duduk bagi sholat tatawu. Adapun yang dimaksud dengan hadis ini, hadisnya bukan hanya riwayat Abu Daud. Ini yang kami catat itu ada empat periwayat. Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan Ibnu Huzaimah. Saya ulangi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, kemudian Imam Ibnu Huzaimah. Semua ulama sepakat bahwa kasila di situ salah kalau diartikan malas. Punten pisan Bapak Ibu. Bagaimanapun kita jangan hanya membaca terjemah. Itulah pentingnya teks Arabnya dihadirkan untuk mengukur tepat atau tidak. Yang dimaksud dengan kasila di situ ta'iba teh lelah, bukan malas. Nah, kapan jag-jag ari malas mah ripuh we gitu. Jadi Nabi dalam hadis ini ida marido, bila beliau sakit, au kasila di situ ta'iba. Arti ta'iba teh beliau lelah. Sekali lagi bukan malas. Maka kasila di situ diartikan bukan makna dohirnya gitu. Maka sekali lagi bisa jadi fitnah kan Nabi bahwa kasila di dalam hadis itu bukan dalam pengertian malas.
Tetapi taiba yaitu dalam keadaan kelelahan. Selama Nabi jagjag karena sholat malamnya 1 rakaat surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, 1 rakaat pantas we lelah gitu dah. Ai urang mah pan kulhu, lelah kumaha, lelah malas urang mah. Gitu. Jadi sekali lagi hadisnya sahih, tetapi pemaknaannya yang kurang tepat sekiranya di situ diartikan lelah. Malas, tapi taiba beliau kelelahan. Gitu Siap. Pertanyaan ke-300. Ketiga tentang hakikat dan cakupan tauhid. Gimana pertanyaannya? Coba. Ketika ibadah Ibadah tidak diterima dengan tauhid, lantas apa sebenarnya hakikat dan cakupan dari tauhid tersebut? ya, lihat. Jadi ketika kita membicarakan tauhid, fikih, akhlak, itu tidak dalam kerangka memisahkan satu dengan yang lain. Karena kalau kita membicarakan tauhid, hakikatnya sedang membicarakan ibadah, karena ibadah itu wujud keimanan. Begitu juga diperlambangkan dengan akhlakul karimah. Jadi lamun aya orang kurang berakhlak, tauhidna teh terganggu itu. Kalau ada orang yang tidak benar ibadahna, tauhidna teh terganggu. Itu yang dimaksud satu kesatuan. Tapi dipisah, ada tauhid, ada fikih, ada halak, itu dalam kerangka kurikulum pembelajaran untuk memudahkan, bukan untuk dikotomi. Bahasa legegna mah diversifikasi ilmu, tapi satu kesatuan. Jadi lamun tauhidna gagal, merembet. Karena ibadah, karena akhlak, itulah fungsinya belajar tauhid. Kalau dalam bangunan, tauhid itu ibarat pondasi. Oke, maka ibadah itu tiang tembok. Sementara akhlak ngagelis passion. Di bangunan itu indah. Tauhidnya goyah, rusak gitu. Itu disebut pentingnya kita belajar tauhid karena mempengaruhi terhadap semua hal yang berkenaan dengan urusan amal fisik, ucapan, tindakan, dan juga suluk atau akhlak. Gitu intinya. Begitu ya. Terakhir asli ke-400 masih ada? Oh, sudah cukup diwakili oleh 3. Oh, datus palinter. Datus palinter lah orang cangkuan mah. Ya, sementara gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga mohon dukungan karena masih ada tugas ya sekitar 1 minggu lah ada menyelesaikan SK Dewan Hizbah. Karena kami berkomitmen pokoknya mah lamun teu acan diserahkeun KPP jual menyebar keputusan Dewan Hizbah ilegal berarti. Itu pinjau ilegal gitu kan. Nah, karena sekali lagi bagian dari kaidah jam'iyah, setelah kaidah ilmiah selesai, maka tugasnya kaidah jam'iyah, yaitu Dewan Hizbah harus menyelesaikan SK sampai tadi rapih disetor kepada presiden untuk kemudian ditanfid, berarti diberlakukan untuk semua setelah ada tanfid atau pengukuhan dari presiden Persis. Nah, dalam tahap itulah mohon bersabar. Apalagi jangan nanya bab tambang, apakah Persis menerima? Ternyata mah disanggar orang dibahasnya, tapi mau bab Dewan Hizbah. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu di malam Jumat di Masjid Baitur Rahim, giliran Baitur Rahim di Sanggar. Dan juga bulan depan insya Allah kita bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah.